Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Sol Sepatu Ajaib. Ini yang saya pegang ada sepatu Vans Tracer ya, Vans Tracer. Ini dengan warna kayak ada api-apinya gitu ya, api menyala, itu keren banget. Dan sepatu ini ada bagian yang lepas-lepas sedikit di bagian pinggir-pinggir sini sudah saya lem. Dan ini yang punya juga minta dijahit standar, jahit biasa. Nah, untuk sepatu yang seperti ini ada list merahnya ya. Ini menjahitnya di mana, pakai benang apa. Terus tadi sudah saya bilang ya, model jahitannya jahitan biasa ya. Mari kita simak saja di meja pengerjaan agar hasil jahitan kalian mungkin yang mau meniru seperti ini atau sama sepatunya seperti ini biar hasilnya rapi dan bagus ya. Cek aja di meja pengerjaan. Dan ini ya sepatunya sudah saya pegang ya. Terus saya menjahit memakai apa? Nah, kalau sudah seperti ini, saya menjahitnya memakai benang yang seperti ini nih. Benang warnanya yang harus merah ya. Dan nomornya D9. Jangan sampai pakai yang di atas D9 karena nanti bisa menonjol-nonjol banget di sini dan menonjol-nonjol banget di dalam, dan itu hasilnya nanti dipakai nggak nyaman ya. Saya pakai benang yang ukurannya segini. Ingat ya, yang D9, jangan yang D12 yang warnanya juga merah, karena nanti saya menjahit di bagian yang merah. Tapi apakah merah mentok bawah ataukah merah mentok atas? Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ya. Pertama-tama kita buka dulu ya insolnya ya. Ini insolnya tebal banget juga ya. Ultrakas HD ya, Ultrakus HD ini. Insolnya tebal banget dan empuk ya. Ultrakas HD itu ya, kita ya, Vans Tracer ya, Pro Elite apa nih? Pro Light Construction ya. Ini. Oke, untuk pertama kali menjahit, kalian kan pasti bingung ya mau menjahit dari bagian mana ya. Nah, oke, saya mau cari jarumnya dulu. Untuk jarum saya memakai jarum kecil ya, jarum yang kecil nih, pendek juga. Untuk menjahitnya itu, pertama-tama yang harus kalian lakukan itu ambil bagian yang paling tebal. Bisa di sini, ya ini kan tebal nih. Ini tipis, jangan kalau di sini. Bisa di bagian belakang. Tapi kalau saya sih suka dari belakang sini ya untuk memulai. Nah, ini ya. Nah, makanya ini saya coblos di bagian sini yang agak belakang. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti ketika di akhir untuk menyembunyikan benang atau untuk menyimpul itu biar apa ya? Biar enggak keluar ya, atau biar masuk di tengah-tengah lah. Untuk mencoblosnya itu di tengah agak ke atas sedikit ya. Jadi jangan tengah pas, tengah agak ke atas sedikit lah. Tujuannya apa kok harus agak ke atas sedikit? Tujuannya itu agar ini ya, agar lebih dekat aja dengan bagian uppernya, karena semakin lebih dekat dengan uppernya itu jahitan semakin kuat ya. Tapi uppernya juga yang kalau terlalu dekat uppernya yang nanti kalah ya. Makanya dekat tapi jangan terlalu dekat banget ya. Ini di tengah-tengah tapi agak ke atas sedikit. Nah, setelah dicoblos kita ukur benangnya ya. Burung ukur benangnya seperti ini ya. Kira-kira setengah lengan panjang 2 jengkal ya udah cukup, atau 1 jengkal juga udah cukup. Dan ini ya ada 2 benang. Kalau sudah seperti ini ada yang benang di luar, ada yang ini benang yang saya pegang di dalam ya. Jadi benangnya ada 2 nih ya, ada yang saya pegang di luar, ada yang di dalam seperti ini ya. Tapi ini benangnya 1, cuman kalau sudah seperti ini sudah menjadi 2 itu benang di luar dan benang di dalam, itu namanya ya. Untuk mencoblos itu jarak ukurannya 0,5 bisa, 0,6 bisa, atau 0,7, tapi jangan sampai 0,8 atau jangan sampai 1 cm ya. Nah, jaraknya segitu. Nah, untuk menjahitnya seperti ini, kita pelintir. Nah, ini ya, benang dalam ditarik. Nah, sudah terjadi 1 jahitan ya. Jadi benang dalamnya itu bisa ditarik seperti itu ya. Nah, ini menjahitnya di bagian yang merah ya. Nah, untuk dalamnya juga jahitannya terlihat tuh. Bentar, tuh ya. Dalamnya jahitannya terlihat seperti itu ya. Nah, ini ya simulasi saja nih. Bisa nggak sih? Bentar ya. Terlihat nggak? Nah,
Nggak terlihat ya. Nah itu ya simulasinya, cara mencantolkan benangnya itu ya, jarumnya terlihat ya. Cara mencantolkan benangnya adalah seperti ini ya, dikedepankan seperti ini. Kalau sudah kedepankan di bawah ya, nah ini di bawahnya seperti itu ya. Kalau sudah di bawahnya kita tarik, itu pasti nyangkol itu ya, dia ketarik ke sini. Nah ini ya benangnya sudah keluar ya. Simulasinya seperti itu ya. Lagi ya, lagi nih lagi. Nah, ini ya. Nah ini dikedepankan. Nah dikebawahkan, kalau sudah ke depan ke bawah. Seperti ini aja cukup, nggak usah dicantolkan ya. Nah ini ditarik dia kena. Ini benangnya sudah keluar nih. Tuh ya kena benangnya. Jadi seperti itu, gampang banget untuk menjahit itu, sebenarnya gampang, tinggal kalian tuh ya mau atau enggak, terus punya waktu atau enggak. Seperti ini juga memakan waktu ya, paling enggak kalau cepet-cepetnya, kalau yang sudah terbiasa itu ya setengah jam, kalau lambat-lambatnya bisa sampai 2 jam ya. Apalagi nanti resiko tangan kecoblos, terus ini nanti sakit ya di sini, karena kalau nggak biasa megang jarum itu nanti di area tangan kulitnya itu nanti sakit. Makanya ya agar nggak ribet ya serahkan ke tukang sol sepatu seperti saya ini ya, atau serahkan ke tukang-tukang sol sepatu terdekat lah di daerah Anda ya. Seperti itu biar hasilnya juga lebih rapi ya. Karena biar bagaimanapun juga, walaupun pekerjaan seperti ini kalau nggak terbiasa ya hasilnya ya nggak mungkin rapi ya. Walaupun sudah diukur, sudah di apapun itu beda ya. Jadi dari pelintiran benangnya, dari cara mengaitkan benangnya, kalau nggak pas ya benangnya juga akan itu ya, akan rantas kalau nggak biasa. Tapi kalau biasa-biasa saja ya benangnya masih utuh-utuh seperti ini ya, masih bagus saja ya. Biar sampai selesai ya, ini biar kawan-kawan tuh tahu, paham dan jelas ya. Ini nggak akan saya skip nih, biar kawan-kawan tahu. Ini ya agak berat untuk bagian belakang karena ini ada tambahan kulitnya di sini ya, agak berat emang. Kalau nanti sudah sampai di sini, wah ringan banget, itu gampang banget. Dan untuk menariknya juga hati-hati nih, sepatu-sepatu seperti ini kalau menariknya terlalu kencang banget, dia ukurannya akan mengecil ya. Tapi kalau nggak ditarik, jahitan kendor, itu benar-benar membuat kayak tukang sepatu itu kadang pusing ya, pusingnya. Nggak ditarik kendor ya, kalau ditarik kok dia kok mengecil ya. Terus untuk jarak jahitan juga bahaya ini. Jika jarak jahitan itu terlalu pendek juga nanti bisa cepat merusak bagian ini ya, si outsole-nya. Makanya untuk jarak jahitan diusahakan ya jangan terlalu, intinya jangan di bawah dari 0,5 cm ya. Kalau sudah sampai sini nih enteng nih, ringan. Ini ya. Tuh jarumnya sudah. Nah, caranya seperti ini nih. Tuh, nggak terlihat ya. Bentar nih, terlihat nggak nih? Oh, ini terlihat ya. Nah, ini ya. Ini kan jarum nih. Benangnya itu dikedepankan ya. Jadi depannya jarum tapi ke bawah seperti ini. Ini mencantolkannya ya cukup seperti ini ya. Jadi ini ditarik ya. Jadi ini agak narik. Tangan saya ini jari telunjuknya agak narik. Nah, ketika ini ditarik dari luar ya, ini dilepaskan perlahan tapi jangan sampai benangnya kendor ya. Dilepaskan perlahan tapi jangan sampai benangnya kendor ya. Tuh ya. Nah, jadi dia keluar dengan mulus ya. Jadi yang di dalam itu menahan tapi melepaskan. Gimana itu ya? Menjelaskannya gimana itu? Menahan tapi dilepaskan ya. Gampang banget nih. Gampang bagi yang sudah terbiasa. Ingat ya. Ini gampang bagi yang sudah terbiasa. Kalau yang belum terbiasa, mau coba-coba hasilnya akan nggak bisa lurus ya. Karena ini butuh feel ya, walaupun ini sudah ada garis
merahnya ini nggak sembarang nyoblos ya, ini ada feel ya, feel yang terbentuk dari kebiasaan ya. Feel itu nggak bisa awal itu langsung kita feelnya dapet tuh belum, masih jauh ya. Untuk menjahit awal itu feelnya itu pasti belum dapat, dari cara megang jarumnya biar kepegang terus gini terus. Kadang kan ada yang menjahit seperti ini tuh ya, terus ketika mencantolkan benang, ketika mau mencantolkan benang itu di apa tuh namanya, dijatuhkan jarumnya. Ada yang seperti ini, tapi kalau yang sudah terbiasa jarumnya cukup dipegang oleh jari kelingking ya, seperti ini ya. Nah ini jari kelingking yang megang nih tuh ya, dipegang jari kelingking nih, jadi ya jarumnya kepegang terus, jadi lebih efisien ya. Biasanya ya yang orang-orang takut itu ketika mencoblos seperti ini, itu bagian dalam itu harus ditahan ya. Ketika mencoblos itu bagian dalam sepatu, bentar, ini ya, ketika mencoblos seperti ini bagian dalam sepatu itu harus ditahan ya. Kalau nggak ditahan dia nyoblosnya kemana-mana, yang dicoblos ini nanti dia jarumnya miring ya kalau nggak ditahan, dan hasilnya akan sobek. Nah ini menahannya ini bahaya ya, kalau kita nggak tahu posisi jarumnya nanti akan keluar di mana ya, nanti tangan kita bisa kecoblos juga lah. Itu juga yang terjadi saya ketika awal-awal menjahit ya, seperti itu. Sering kena apa ya, kena ini, sering kena jarum, sering kecoblos jarum awal-awal saya juga ya. Tapi saya nggak nyerah, tetap berusaha terus sampai punya feel menjahit ya. Dan saya juga ada gurunya ya dulu ya, ada yang mengajari, bukan saya otodidak atau saya belajar sendiri itu enggak. Ini saya ada gurunya ya, dan beliau juga, guru saya masih aktif ngesol sepatu sampai sekarang ya. Nah ini mulai agak berat lagi nih di sini nih, karena nih bahannya sudah double ya. Ini udah mulai agak berat lagi. Kalau kalau terlalu berat jangan dipaksa. Kalau terlalu berat seperti ini jangan dipaksa. Kalau dipaksa tangan kita bisa sakit, itu yang pertama. Yang kedua, tenaga kita akan cepat terkuras. Yang ketiga, ini bisa sobek. Nah, langkahnya adalah kita bisa coblos pakai tadi ya, pakai jarum tadi, jarum pelubang itu namanya ya, untuk melubangi. Jarum pelubang itu lancip, lancip runcing banget ya. Kalau jarum sol saya nggak terlalu runcing-runcing sih. Tapi kalau apa tuh namanya? Tapi kalau seperti ini masih bisa deh kayaknya, tanpa jarum pelubang saya masih kuat ya. Kalau seperti ini saya masih kuat tanpa jarum pelubang ya. Nih ya, masih kuat ya. Tapi ya itu tadi, mengeluarkan tenaga yang agak banyak sehingga ya lebih cepat capek juga, dan juga tangannya lebih sakit ya. Ini bisa dicoblosi dulu seperti ini ya. Kalau kalian mau sekalian bisa dicoblosi dulu seperti ini. Nih ya. Ya tuh sudah selesai sampai di bagian yang berat. Ya emang nggak saya skip ya. Biar prosesnya kawan-kawan itu tahu ya. Ya biar prosesnya kawan-kawan tahu sampai depannya juga ya. Kalau ini terlalu panjang ya jaraknya ya. Kalau terlalu panjang seperti ini kita harus ulang ya. Kita nggak boleh ada satu yang beda ya. Harus sama, harus sama. Kalau nggak sama ya kira-kira hampir sama ya. Nggak boleh ada yang jaraknya panjang, karena nanti membuat hasil jahitan tuh nggak bagus. Alhamdulillah untuk siang ini panas banget cuacanya ya. Ini saya sampai gerah banget, keringetan nih, keringetan banget loh di kaosnya nih ya. Tuh langsung basah-basah tuh kan ya. Ini bener-bener panas banget nih. Padahal saya pakai kipas itu puterannya udah yang terakhir itu ya.
Bentar, kipas saya mungkin posisinya tuh kurang pas ini ya. Nah ini mungkin harus menghadap ke tubuh saya ini biar sejuk. Oke lanjut ya. Wah untuk yang depan juga berat nih ternyata. Waduh untuk yang depan berat ternyata. Berat, ternyata berat, alot ya. Kita bisa coblosin dulu untuk bagian depannya ya. Nah ini lihat sementara hasilnya ya. Tuh walaupun dijahit tapi kalau dari kejauhan nggak terlalu terlihat jahitannya ya. Karena apa? Karena ya itu tadi saya memakai benang yang warnanya itu loh, warnanya itu benar-benar sama ya. Dengan warna ini, dengan warna outsolnya ya. Nah, ini untuk bagian depan ya. Biasanya orang-orang tuh kesusahan kalau untuk yang bagian depan ini, tapi ini tuh nggak sesusah yang dibayangkan ya. Tinggal jarumnya dipanteng apa ya, tarik, nah kita goyang, ini udah kena ya. Ingat ya, jarumnya digoyang ya. Nih, goyang kena, tarik kena. Kita coblosin lagi ya, biar lebih gampang pengerjaan. Nih, malah bagian uppernya ternyata ikut lepas ya. Gak apa-apa, kita coblos lagi aja ya. Ini ya, dan ternyata lemnya juga sudah kurang bagus ya di bagian depan ini ya. Nih jahitan untuk depannya tuh ya, mantap.
Ini ya paling cepat saya bilang tadi setengah jam ya, ini sudah 20 menitan. Tapi kalau saya nggak sambil ngobrol sambil bikin video mungkin lebih cepat ya, 15 menit juga sudah selesai, karena ini sambil bikin video jadi ya harus harus nyantai sambil ini ya, sambil cerita-cerita ya. Untuk bagian dalamnya saya sepilkan ya, ini ya untuk bagian dalamnya tuh hanya terlihat tuh ya, terlihat merah. Apakah benang dalam bisa dirubah nggak merah warnanya? Bisa ya, tergantung selera sih, mau benang dalam hitam mau putih bisa, tapi itu nanti terlalu banyak sambungan dan itu harus dihindari ya sebenarnya. Kalau nggak urgent, bener-bener urgent ya, itu jangan sampai banyak sambungan di jahitannya, karena semakin banyak sambungan itu semakin kurang kuat jahitannya. Ini yang mau cari tambahan penghasilan ya di luar kerjaan utama, sol sepatu ini benar-benar pas banget ya, karena bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan ketika pulang kerja, atau bisa dikerjakan kapan saja ya, ketika pagi-pagi banget sebelum subuh juga bisa, habis subuh juga bisa ya, malam-malam habis kerja pulang kerja juga bisa. Jadi pas banget untuk menambah biaya, menambah penghasilan ya, kok biaya sih, penghasilan. Dan juga ini pasarnya itu apa tuh namanya, pasarnya itu luas banget ya, karena sepatu itu pasti banyak sekarang juga pada pakai sepatu, dan sepatu pastinya entah itu yang terkenal mereknya, entah yang enggak, itu juga nanti akan rusak juga ya. Dan disitulah peran tukang sol sepatu itu dibutuhkan. Ya jangan malu dengan hasil yang mungkin 10.000 20.000 ya, mulai dari hasil uang segitu. Kalau rame terus banyak pelanggan kan juga nanti lama-lama juga banyak juga ya, karena ini juga modalnya itu ya 60.000 itu sudah bisa ya membuat usaha yang seperti ini. Nggak harus gede, nggak harus punya barang-barang banyak tuh, nggak. Yang penting apa tuh namanya, punya lem, punya jarum, punya benang, udah ya, itu udah bisa. Punya lem, punya jarum, punya benang, udah tuh langsung bisa buat jenis usaha yang seperti ini. Banyak dibutuhkan ya, apalagi sekarang tukang-tukang sol sepatu itu sudah pada tua dan mungkin banyak yang sudah pensiun ya. Dan generasi muda pun kebanyakan sekarang memilih pekerjaan yang di pabrik ya, yang tentunya lebih jelas, yang mungkin lebih jelas ya. Nggak tahu lebih jelas apanya ya, tapi kalau saya sendiri sudah agak tidak pengen lah intinya kerja ikut orang. Jadi ya belajar belajar di belajar berdiri di atas kaki sendiri intinya. Dan ya karena modal saya dikit ya, yang hanya saya bisa tekuni seperti ini, tapi alhamdulillah sekarang ya udah, namanya udah lumayan lah ya, banyak yang kenal, dan ya alhamdulillah selalu mengerjakan terus tiap hari ya. Ini ya ini benang tinggal segini ya,
itu ya, nggak terlalu panjang-panjang banget karena tadi saya sisakan 2 jengkal ya, setengah lengan muter ini ya, muter sepatu plus setengah lengan plus 2 jengkal ya. Coba nanti saya akan ukur apa tuh namanya, tinggal berapa jengkal ya. Kalau masih ada 1 jengkal berarti setengah lengan plus 1 jengkal itu udah cukup ya, 1 sepatu muter ya, terus setengah lengan terus 1 jengkal. Kok setengah jengkal sih, 2 jengkal ya. Ini bentar lagi juga sudah mau nyampe bagian yang tadi pertama saya bikin di sini ya. Nah ini ya, bentar tinggal 2 jahitan lagi ya. Saya kunci dari sini dulu biar kunciannya ada 2 ya, biar kunciannya ada 2 nih, 1. Nah ini yang lagi nih, kunci lagi. Nah kita coba ukur ya, tinggal berapa jengkal ya, kira-kira 1 jengkal setengah ya, kira-kira 1 jengkal setengah nih misalnya ya. Jadi saya sisakan 2 jengkal itu sudah pas ya. Ini benang dalam ya, benang yang ada di dalam sini kita keluarkan ya, biar nanti semuanya di luar. Nah kalau sudah kita keluarkan seperti ini, antara benang yang di luar dan benang di dalam kita potong semua. Nah akan menjadi seperti ini ya sisanya, baru sisanya bisa kita rapikan. Nah alat ada nih, jarum untuk merapikan tuh ada ya, dicoblos jangan ke dalam tapi ke bawah nyoblosnya ya, biar masuk ke tengah-tengah antara sol dan uppernya ya, seperti ini. Tuh udah ya, nih kita masuk semua, ini udah terjahit semua, mantap hasilnya tuh ya, hasilnya rapi dan nggak terlalu terlihat. Oke kawan-kawan, jadi itu tadi proses menjahit sepatu Vans apa nih, Tracer ya, Vans Tracer dengan benang warna merah. Ini nggak terlalu terlihat hasilnya ya. Oke ya, nah, semoga itu bermanfaat ya, bisa dicontoh ketika Anda punya sepatu yang seperti ini atau Vans yang lainnya, bisa dijahit dengan benang yang warnanya sama dengan listnya. Kalau biru ya biru, kalau putih ya putih ya, kalau hitam ya hitam ya. Ya, saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.